Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pasti tetap semangat ya. Pada pembelajaran bab 2 sebelumnya, kita sudah mempelajari menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Dan yang kedua, operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Hari ini, kita akan melanjutkan materi berikutnya mengenai materi operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan, serta operasi hitung campuran pecahan. Untuk materi yang pertama, kita simak contoh soal berikut ini ya anak-anak. 45% dibagi 0,25 dikali 21/4. Kita lihat di sini ada dalam bentuk persen, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Nah anak-anak, jika kita ingin mengerjakannya harus diubah ke dalam satu bentuk pecahan. Nah kita rubah ke bentuk pecahan biasa semua ya. 45% jika dirubah ke pecahan biasa menjadi 45/100. Nah dibagi 20 berapa ini? 0,25 menjadi berapa kalau dijadikan pecahan biasa? Iya, yaitu 25/100. Oke, selanjutnya dikali 21/4. Ingat ya anak-anak, pecahan campuran diubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikalikan 4 ditambah 1. 8 ditambah 1, 9. 9/4 sama dengan, untuk 45/100 dibagi 25/100 kita kerjakan terlebih dahulu. Ada tanda pembagian di sini. Ingat, ruas sebelah kanan pembagian jika ingin dirubah ke perkalian itu tandanya dibalik. 25/100 posisinya dibalik, pembilang di bawah, penyebut di atasnya. Jadi kita tulis ya, 45/100 tanda bagi kita rubah menjadi tanda perkalian. Nah berarti kita balik ya, 25 di bawah, 100 di atas, yaitu 100/25 dikalikan 9/4. Nah kita tulis 9/4 ini kita tulis tetap ya, 9/4 sama dengan, nah ada tanda perkalian semua di sini. Nah kita tinggal mengalikannya ya. Nah di sini ada 45 sama 25, bisa saling bagi atau dibagi. Sama-sama dibagi, 45 bagi 5 dapat 9, 25 dibagi 5 dapat 5. Nah ini ada tanda 100. Nah 100 dicoret ya, sama-sama 100 semua, jadi 100 dibagi 100 itu dapat 1, 100 dibagi 100 dapat 1. Nah setelah itu kita kalikan, 9 dikalikan 1 dikalikan 9, itu yang atas. Untuk yang di bawah, 1 dikalikan 5 dikalikan 4. Nah 9 kali 1 9, 9 dikalikan 9 sama dengan berapa anak-anak? Ya betul, 81/1 dikalikan 5, 5 dikalikan 4 sama dengan ya 20. Nah 81/20 jika masih bisa disederhanakan ya, kita merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita bagi. Nah 81 dibagi 20 sama dengan 20 dikali berapa yang mendekati 81? Ya pinter, ada 4. 4 dikalikan 20 sama dengan 80.
81 dikurangi 80 sama dengan ya sisa 1 ya. Sehingga dalam penulisannya untuk pecahan campuran yaitu 4 1 per 20. Nah, diingat 1 itu adalah sebagai sisa. Nah, 4 1 per 20. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk soal berikutnya kita ke nomor 2 ya. 2/3 dikali 2 1/6 dibagi 1,3. Nah, di sini ada tanda pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Nah, kita tulis ya, 2/3 dikalikan 2 1/6 jika dirubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu 2 kali 6, 12, ditambah 1, 13, jadi 13/6. Nah, dibagi 1,3 jika dirubah ke bentuk pecahan biasa, berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu 1,3 jadi 13/10 karena di belakang koma ada satu angka ya. Nah, di sini ada tanda pembagian lagi. Diingat, jika ada pembagian dalam bentuk pecahan, itu kita harus merubahnya. Nah, di sebelah kanan tanda pembagian itu kita balik ya, pembilang di bawah dan penyebut di atas. Nah, kita tulis ya, 2/3 dikali 13/6. Nah, tanda pembagian kita rubah ke bentuk perkalian. 13/10 kalau dibalik berarti 10/13. Nah, kita lihat jika ada angka yang bisa dikalikan silang ya, kita kalikan silang. 2 sama 6 kita bisa kalikan silang, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Nah, ada tanda apa lagi yang sama? Ya, 13 ya. 13 dibagi 13. Sama-sama hasilnya 1. Nah, yang di bawah juga 1. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, 3 sama 10 pasti nggak bisa. Ya, sehingga kita langsung mengalikannya. 1 kali 1 dikalikan 10 dan yang bawah 3 kali 3 dikalikan 1. 1 kali 1 dikalikan 10 sama dengan ya 10/3 dikali 3 dikalikan 1 sama dengan 9. Nah, untuk 10/9 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana atau ke bentuk pecahan campuran. 10 dibagi 9. 9 dikalikan berapa yang mendekati 10? Yaitu 9 dikalikan ya 1 ya. 9 dikalikan 1 sama dengan 9. 10 dikurangi 9 sama dengan sisa 1 ya. Sehingga untuk bentuk pecahan campurannya menjadi 1/9. Sehingga kita tulis hasilnya 10/9, yaitu pecahan campurannya menjadi 1/9. Nah, bagaimana anak-anak? Masih tetap semangat ya? Kita ke materi berikutnya, yaitu tentang operasi hitung campuran pecahan. Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan memiliki berbagai bentuk aturan dalam proses pengerjaannya. Aturan yang pertama yaitu operasi di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Aturan yang kedua,
Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari penjumlahan atau pengurangan. Urutan yang ketiga, jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urutan dari kiri. Sedangkan yang nomor 4, jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri juga. Kita ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1, 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Ini kita lihat pecahannya tidak sama, sehingga semua pecahan harus dirubah menjadi pecahan yang sejenis. Nah, 3/4 kita tulis dulu, ditambah 0,6 sudah dicari pecahan biasanya, yaitu 3/5. Kita tulis 3/5 dikalikan 1/2. 1 kalikan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Hasilnya 3/2. Nah, kita hitung ya. Ada notasi penjumlahan sama perkalian. Lihat operasi hitungnya, urutkan berdasarkan aturan dalam soal. Harus dikerjakan perkalian dulu. Nah, kita tulis 3/4 ditambah 3 kali 3 ya 9/5 kali 2 sama dengan 10, sehingga hasilnya 9/10. Maka dari 3/4 ditambah 9/10, kita harus mencari KPK-nya atau menyamakan penyebutnya dulu. Menyebut dari 4 dan 10. Kita gunakan cara tabel ya, atau kalau misalkan anak-anak menggunakan cara pohon faktor, monggo. 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Kita cari lagi. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2, tidak bisa ya, tetap ditulis 5. Kita cari lagi sampai menemukan angka 0. Angka 1. 1 dibagi 5. 1, 5 dibagi 5, 1. Oke. Jadi KPK sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 5. Hasilnya berapa anak-anak? Iya, hasilnya 20. Sehingga KPK dari 4 dan 10 itu 20. Langkah selanjutnya kita bagikan ke penyebutnya. 20 dibagi 4 itu 5, 5 dikalikan 3 sama dengan 15. 20 dibagi 10 sama dengan 2, 2 dikalikan 9 sama dengan 18. Sehingga kita bisa langsung menjumlahkan ya, 15 ditambah 18 sama dengan, nah kita hitung dulu, hitung bersusun. 5 tambah 8, 13 disimpan 1, yaitu ya 30. 3/20. 33/20 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, yaitu kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. 33 dibagi 20 dapat berapa? Dapat 1. Nah, kita kurangi dengan 20. 33 dikurangi 20 sisanya 13. Nah, sehingga 1/13/20. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, untuk hasilnya dari soal nomor 1. Agar memahami materi, tolong anak-anak nomor 2 dan 3 dikerjakan di buku tugasnya masing-masing ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.